Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita pertemuan terakhir tatap muka dalam materi. Di depan kita sudah ada pemateri. Kita beri waktu 5 menit kepada pemateri. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kami dari kelompok 12 ini menyampaikan materi mengenai catatan kaki dan pengutipan. Yang pertama mengenai pengertian catatan kaki atau footnote. Catatan kaki adalah catatan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Catatan kaki dipergunakan sebagai pendukung kebiasaan penemuan atau pernyataan penulis yang tercantum di dalam teks atau sebagai petunjuk sumber. 2. Penulisan catatan kaki atau footnote. Catatan kaki dicantumkan pada kaki halaman karangan atau di setiap akhir bab karangan. Jika menggunakan komputer, tekanlah tombol insert referensi lalu pilih footnote. Yang ketiga yaitu susunan catatan kaki atau footnote. Yang keempat, catatan kaki singkat. Sering kita hanya mengutip sekali dari suatu sumber bacaan, tetapi 2, 3 atau lebih kita mengambil kutipan dari sumber bacaan tersebut. Cara praktis yang dapat kita terapkan adalah mencantumkan catatan kaki singkat. Ada 3 istilah catatan kaki dalam catatan kaki singkat, yaitu yang pertama ibid. Adalah bentuk singkat dari ibidium yang artinya sama dengan di atasnya. Yang kedua, logit adalah bentuk singkat dari logo citati, artinya tempat yang telah dikutip. Yang ketiga, objit adalah bentuk singkat dari opera citati, yang artinya dalam karya yang telah dikutip. Objit dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya ini. B. Pengutipan dalam karya ilmiah. Apabila kita perhatikan makalah atau penjudi karya ilmiah, penulis karya ilmiah tersebut mengemukakan pendapat orang lain yang berasal dari buku atau sumber lain seperti artikel. Kutipan dibedakan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli secara utuh atau lengkap, baik itu berupa frasa atau kalimat. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung dapat diartikan meminjam pendapat para ahli tidak secara utuh. Penulis mengambil intinya atau topiknya saja, lalu dikembangkan dengan pendapat penulis atau terdapat perbedaan. C. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar atau senarai yang ada dalam karya ilmiah, misalnya makalah atau skripsi, yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Daftar pustaka memiliki sejumlah fungsi. 1. Menunjukkan bahwa tulisan itu ilmiah atau bersifat ilmu pengetahuan. 2. Menginformasikan bahwa karya ilmiah itu memiliki referensi dan akumulasi dari karya ilmiah terdahulu. 3. Merupakan alat kontrol dapat landasan teoritis atau tinjauan pustaka. Untuk sekiannya materi yang disampaikan hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Kesha Putri Balkis, ingin bertanya pada kelompok terakhir. Mengapa kutipan dan sumber kutipan harus sesuai dengan daftar pustaka? Perkenalkan, nama saya Ali Arianti Nasution dari kelompok 8 ingin bertanya kepada kelompok terakhir. Apakah catatan kaki dapat dikaitkan dengan kutipan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kesha. Mengapa kutipan dan sumber kutipan harus sesuai dengan daftar pustaka? Karena membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Dan kadang-kadang pembaca tertarik untuk mencari lebih dalam tentang tulisan yang dikutip. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan Alia. Pertanyaannya, apakah catatan kaki dapat dikaitkan dengan kutipan? Jawabannya, catatan kaki bisa dikatakan masih menjadi bagian dari kutipan, di mana penulis akan mencantumkan suara kata yang diambil dari referensi lain, baik itu berupa tulisan maupun lisan. Namun umumnya berupa tulisan. Penambahan kata yang tidak familiar tersebut pada akhirnya akan menambah wawasan pembaca. Baiklah, sekian presentasi pada hari ini.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.